Minasan konnichiwa, J kelas no Hikaru desu. Apa kabar teman-teman semuanya? Kayak kita udah lama nggak ketemu ya. Balik lagi nih hari ini, seperti biasa aku mau bahas soal-soal ujian lagi. Sebelumnya nih teman-teman ada yang udah pernah denger yang namanya JFT Basic nggak ya? Kalau JLPT mungkin udah pada tahu ya. Jadi JFT Basic ini serupa dengan JLPT, yaitu ujian sertifikasi bahasa Jepang untuk orang asing. Cuma bedanya apa? Kalau JFT Basic itu dia lebih ditujukan untuk orang-orang yang mau bekerja ke Jepang dan tinggal di sana juga, karena JFT Basic ini jadi salah satu syarat juga untuk bisa mendapatkan visa Tokuteigi no atau visa untuk tenaga kerja yang terampil gitu. Nah hari ini aku mau bahas soal-soal ujian, contoh soalnya dibahas satu-satu seperti biasa, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya juga supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya dari Kamanda atau dari aku. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke pembahasan soal-soal JFT Basic. Langsung aja, soredewa hajimemashou. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi kalau aku boleh jelasin sedikit, JFT Basic ini yang diuji itu level A1 dan A2, jadi ini kayak level dasarnya gitu, sesuai dengan standar dari Japan Foundation-nya. Jadi yang diuji itu mulai dari kemampuan baca, itu termasuk hiragana, katakana, kanji dasar, terus bacaan-bacaan sederhana juga, terus juga diuji kemampuan kita mendengarkan juga, sama kayak percakapan-percakapan sederhana, kayak gitu. Nah, contoh soalnya itu kalian bisa lihat di jpf.go.jp. Jadi di situ ada sampel-sampel contoh soal ujiannya dan kalian bisa coba kerjain juga. Nih langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Jadi ini ada beberapa bagian. Yang pertama tuh bagian kosakata, terus habis itu ada percakapan, terus ada bagian listening, habis itu ada bagian kayak membaca gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang pertama dulu. Itu ada bagian kosakata. Gitu ya. Jadi bisa kalian lihat juga di sini ada soal nomor 1. Nah di sini tuh ada gambar kan, kalian bisa lihat ada gambarnya. Terus di situ gambarnya gambar orang lagi senyum, lagi ketawa. Nah kita harus cari kosakata mana yang paling tepat menggambarkan si ilustrasi itu. Nah ini gambarnya orang lagi ketawa, berarti pilihan pertama itu ada nakimasu, artinya menangis. Berarti salah, jawabannya bukan yang itu. Terus yang kedua ada okorimasu. Okorimasu itu artinya marah. Berarti jawabannya bukan yang itu juga. Nah yang ketiga itu ada wadaimasu. Wadaimasu itu artinya tertawa. Berarti jawabannya yang ini. Nah untuk soal-soal kayak gini kalian perlu paham kosakata-kosakata sederhana dalam bahasa Jepang. Kalau ini disebutnya hyojo atau ekspresi wajah gitu, atau ekspresi perasaan yang muncul di wajah kayak gitu. Kita jawab yang ini wadaimasu ya, yang ketiga. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang berikutnya, yang nomor 2, ini ada bacaan. Di sini bacaannya itu ada dandan nihon no shukan ni bla 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 kimashita. Ini artinya kayak lama-lama mulai bla 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 terhadap kebiasaan-kebiasaan di Jepang. Gitu. Nah, pilihannya yang pertama ada narete, itu artinya terbiasa. Yang kedua ada fuete, itu artinya kayak bertambah. Terus yang ketiga ada susunde. Susunde itu kayak maju atau melaju gitu. Nah di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang pertama, yaitu yang narete. Jadi kalau kita masukin ke kalimat di atasnya jadinya dandang nihon no shukan ni narete kimashita, yang artinya lama-lama mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan di Jepang. Jadi kalau di bahasa Jepang itu misalnya kata benda ditambah ni narete, itu artinya mulai terbiasa dengan bla 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 gitu. Jadi yang ini kita jawab yang pertama, narete. Terus kita tinggal klik next aja untuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang berikutnya yang ketiga, di sini ada kalimat lagi. Yang pertama ada 2 huruf kanji yang dikasih garis bawah nih di sini. Bla 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 ga kowareta toki wa koko ni denwa shite kudasai, yang artinya ketika si bla 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 ini rusak, harap telepon ke nomor berikut gitu. Nah untuk soal yang kayak gini artinya kalian perlu bisa baca kanji-kanji yang levelnya tuh masih dasar, level basic gitu. Untuk kanji ini dibacanya apa ya kira-kira? Nah, pertama ada suito.
Suito itu artinya botol minum. Nah, ini jawabannya bukan yang ini. Kanji di atas itu dibacanya pilihan jawaban yang kedua, suido, yang artinya saluran air gitu. Kalau zuido kayaknya nggak ada artinya deh. Jadi jawabannya kita pilih yang kedua, suido. Oke, lanjut ke soal berikutnya, kita tinggal klik next. Nah, yang ini ada kalimat lagi, kita baca. Tokyo Tower ga yoru akaruku bla 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 ite totemo kirei deshita. Nah, ini artinya si Tokyo Tower ini kalau malam-malam dia nyala dengan terang, jadi kelihatannya tuh indah gitu. Nah, ada bagian tanda kurung yang rumpang, yang kosong. Nah, kita harus isi bagian itu. Yang pertama pilihan jawabannya ada notte, yang artinya kayak di atasnya gitu, naik di atasnya. Nah, yang kedua ada hikatte atau bersinar. Yang ketiga ada tote, yang artinya kayak melewati, menyusuri gitu. Nah, jawabannya di sini berarti yang kedua, hikatte. Kalau kita masukin ke kalimat di atasnya jadi Tokyo Tower ga yoru akaruku hikatte ite totemo kirei deshita. Yang artinya ya kayak tadi, jadi Tokyo Tower ini kalau malam-malam dia nyala terang banget dan keren banget gitu. Nah, ini berarti kalian harus bisa baca kanji dasar lagi untuk soal kayak gini. Oke, nah setelah ini kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian untuk memahami kayak percakapan sederhana dalam bahasa Jepang. Kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagian kayak percakapan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi ini ada percakapan sederhana, terus di dalamnya ada kotak warna merah yang kosong. Nah, tugas kita itu untuk ngisi si kotak merah ini dengan jawaban yang paling tepat gitu. Nah, kalau saran dari aku sih, misalnya ada kotak merah kayak gini, kalian fokus ke kalimat yang ada si kotak merahnya aja kalau menurutku. Tapi ya kalau mau dibaca semua juga sebenarnya bebas sih. Cuma kalau saranku baca kalimat yang ada kotak merahnya aja. Jadi fokus ke situ. Gitu. Kita baca yang ada kotak merahnya itu yang bagian ini ya, Mei-san. Mei-san ini dia bilang, "Kaisha no senpai ni oko-san ga umareta node oiwai ni nani ka bla 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 to omoun desu ga ikura gurai no mono ga ii desu ka?" Nah, ini jadi kata Mei-san, di kantornya tuh ada orang yang baru melahirkan. Nah, jadi dia mau ngasih kayak hadiah kecil gitu sesuatu, terus dia nanya ke Emi-san, kira-kira mending ngasih hadiah yang kisaran harganya berapa ya gitu. Nah, di sini kita lihat pilihan jawabannya ada yang pertama, agenai. Agenai artinya tidak memberikan, tidak memberi. Berarti ini dari konteks kalimatnya aja kayaknya udah nggak nyambung kan ya, berarti kita skip, jawabannya bukan yang itu. Yang kedua ada ageyo. Ageyo ketika kata kerja terus di belakangnya ada yo, itu artinya jadi kayak ingin memberi atau kayak mari kita memberi gitu. Yang ketiga ada ageru tame. Ageru tame itu artinya untuk memberi. Terus yang keempat ada ageru tsumori. Nah, ageru tsumori itu artinya tadinya sih pengen ngasih tapi terus nggak jadi gitu. Jadi kalau di bahasa Jepang misalnya ada kata kerja terus di belakangnya dikasih tsumori, itu artinya kayak kita tadinya berencana buat melakukan itu tapi terus nggak jadi gitu. Nah, di antara 4 pilihan ini yang paling nyambung tuh kayaknya yang kedua, bener nggak? Jadi yang ini jawabannya ageyo. Kalau kita masukin ke kalimat di atasnya tadi, jadinya kita langsung baca dari sini ya, yang ada setelah koma. Oiwai ni nani ka ageyo to omoun desu ga ikura gurai no mono ga ii desu ka? Jadi nyambung sama kalimatnya yang artinya aku pengen ngasih sesuatu nih, tapi kira-kira yang kisaran harganya berapa ya gitu. Jadi kita pilih jawabannya yang ini ya, yang ageyo kedua. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada percakapan lagi, ini ada kotak balon dialog yang warna oranye sama biru. Kita baca satu-satu ya, ini kayaknya ada 2 orang lagi ngobrol gitu. Pertama, yang kiri dia bilang, "Kore kara Yamamoto-san to soto ni shokuji ni ikun desu ga issho ni dou desu ka?" Ini jadi dia bilang, "Nih dari sekarang aku mau makan keluar nih, makan siang keluar sama Yamamoto-san, mau ikut nggak?" Gitu. Terus dijawab sama orang yang di kanan ini, dia bilang, "Sumimasen, kyou wa obento nanode
Yang dia bilang, aduh sorry nih hari ini aku bawa bekal. Gitu. Terus ada kotak merah di bawahnya. Setelah itu koma, terus ada onegai shimasu. Nah, kotak merah ini apa ya jawabannya? Kita cari tahu sebentar lagi ya. Nah, yang ketiga nih dibalas lagi sama yang orang sebelah kiri. Dia bilang, so desu ka, zannen. Artinya, aduh sayang banget ya. Terus dibalas lagi sama orang yang di kanan, dia bilang, sumimasen. Atau, iya nih, sorry ya, gitu. Nah, kotak merah ini kira-kira diisinya sama apa ya? Kita lihat pilihan jawaban yang nomor 1 itu ada kochira koso, yang artinya terima kasih kembali atau sama-sama. Kalau kita masukin ke kalimat di atasnya, kayaknya kurang tepat juga artinya. Kita lewat yang itu, kita lanjut ke pilihan jawaban yang kedua. Ada mo ichido. Mo ichido itu artinya sekali lagi. Ini juga kayaknya kurang tepat kan, tadi dia bilang, aduh hari ini aku bawa bekal nih, sorry gitu. Terus kalau dia bilang tiba-tiba sekali lagi, kayaknya nggak nyambung kan. Gitu. Nah, kita lanjut ke jawaban yang ketiga, itu ada mata kondo. Mata kondo itu artinya lain kali atau kayak next time gitu. Nah, ini kalau kita masukin kalimat di atasnya yang tadi itu masih nyambung. Bisa kita baca lagi ya di sini. Ini ada sumimasen, kyou wa obento nanode. Terus kita isi kotak merahnya, mata kondo onegai shimasu. Nah, ini artinya jadi kayak, aduh sorry hari ini aku bawa bekal, jadi lain kali aja ya, atau kayak lain kali tolong ajak aku lagi ya. Gitu artinya. Berarti jawabannya adalah yang ketiga, mata kondo. Nah, ini untuk paham sama percakapan, bacaan-bacaan di percakapannya, lagi-lagi kalian harus bisa baca kanji-kanji dasar, karena di bacaan ini muncul tuh beberapa kanji-kanji yang masih basic gitu. Kita jawab yang ketiga, terus kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu udah masuk ke bagian listening. Jadi ini ada contoh audionya, kalian dengerin terus kalian jawab berdasarkan gambar yang dikasih di situ. Gitu. Sekarang kita bahas selanjutnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal listening. Ini ada soal listening yang pertama. Yuk kita dengar audionya. 明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。お正月の休みはどうしてましたか？友達が名古屋から遊びに来てたんです。へえ、一緒に過ごせてよかったですね。ええ。でも友達が風邪をひいちゃってずっと家にいました。本当は街を案内したり神社に行ったりしたかったんですけど。そうですか。それは残念。でも久しぶりにいろいろ話ができてよかったです。そうですか。Oke, jadi kurang lebih kayak gitu audionya kalian udah dengar. Jadi kalau aku boleh tarik kesimpulan dari audionya, jadi ini tuh ada dua orang lagi ngobrol-ngobrol tentang kayak libur tahun baru ngapain aja nih gitu. Tadi kosakata kuncinya itu ada akemashite omedetou yang artinya selamat tahun baru, terus ada oshogatsu atau awal tahun, terus tadi ada bilang yasumi juga yang artinya libur. Jadi ini udah kebayang nih, oh audio ini ngomongin libur tahun baru tuh ngapain aja nih kamu gitu. Nah, tadi yang laki-lakinya dia bilang katanya temennya dari Nagoya itu datang, terus tadinya sih mau diajakin jalan-jalan tapi temennya ini malah sakit. Akhirnya cuman ngobrol-ngobrol santai aja di rumah gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 3 gambar. Nah, dari 3 gambar ini, gambar mana sih yang paling sesuai sama percakapan tadi itu? Nah, di sini ada gambar 2 orang lagi jalan-jalan di kota, ini juga gambar 2 orang lagi jalan-jalan. Terus yang gambar ketiga yang paling kanan itu ada 2 orang lagi ngobrol-ngobrol di kayak di kamar gitu ya, itu ada kasurnya juga. Nah, dari percakapannya, gambar yang paling sesuai itu adalah gambar yang paling kanan yang ini. Jadi kita jawab gambar yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal listening yang berikutnya, yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke soal listening yang kedua. Yuk kita langsung aja dengar audionya. すみません。ちょっと聞いてもいいですか？はい、どうぞ。このおにぎり、豚肉入ってますか？私、豚肉が食べられないんですけど、どこに書いてあるかわからなくて。ちょっと待ってくださいね。ああ、そうですね。
ここに豚肉って書いてあるので。そうですか。このパンとカップスープは大丈夫ですか？そうですね。どっちも豚肉は入ってないですね。あ、ちょっと待ってください。こっちのパンは豚肉が入ってました。あ、じゃあこれだけお願いします。Oke, kurang lebih kayak gitu tuh tadi audionya. Jadi kesimpulannya adalah jadi itu tuh percakapan antara pelanggan sama kayak petugas kasir gitu. Jadi yang laki-lakinya itu pelanggannya itu jadi dia belanja nih beli 3 item. Itemnya bisa kita lihat juga di soalnya. Yang pertama ada onigiri, terus yang kedua itu ada roti atau bahasa Jepangnya pang. Terus yang ketiga ada kayak sup di dalam cup gitu, atau tadi dia bilangnya kappu supu gitu. Nah di antara 3 ini tadi di dalam percakapannya dia itu nanya nih, yang mana yang nggak mengandung daging babi. Nah percakapan kayak gini itu bermanfaat banget dan bisa dipraktekkan langsung juga ketika teman-teman yang muslim ini pergi ke Jepang. Ini pasti bermanfaat banget, kepake banget. Jadi kalau poin kuncinya itu tadi ada butaniku ga haite imasu ka, yang artinya ini mengandung daging babi atau tidak. Terus tadi ada juga butaniku ga taberarenai desu, yang artinya saya nggak bisa makan daging babi, kayak gitu. Nah di sini di soalnya kalian bisa lihat di atasnya ada instruksinya atau pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah di sini pakai bahasa Inggris ya, which one can the man eat or drink. Jadi item yang mana, produk yang mana nih yang boleh dikonsumsi sama si laki-laki ini. Nah setelah tadi di audionya itu di percakapannya kalian bisa dengar tanya jawab sama mbak kasirnya. Dapat deh jawabannya, ternyata di antara onigiri, terus roti dan sup yang nggak mengandung daging babi itu yang supnya ini gitu. Jadi kita tinggal pilih, klik gambar yang paling kanan yang gambar sup di dalam cup itu. Gitu teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke soal listening yang berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal audio atau soal listening yang ketiga. Yuk kita dengar lagi audionya. では、これから家事の時どうするかについてお話しします。火事を見たら、まず大きい声で「火事だ!」と言って周りの人に知らせてください。その後、もし火がまだ小さかったら水をかけて火を消すようにしてください。でも火が消せなかったり大きくなったりしたらすぐに逃げてください。逃げるときはエレベーターを使わないで階段を使います。玄関から外に出たら朝日公園に集まってください。会社の前の駐車場で他の人を待ったりしないで、できるだけ早く避難してください。私からの説明は以上です。Oke, jadi di sini tadi kalian bisa dengar kayak semacam instruksi tentang apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ada kebakaran. Jadi kata kuncinya tadi ada kaji, ya kan, artinya itu kebakaran. Terus ada juga nigeru yang artinya kayak melarikan diri. Terus ada juga hinang atau evakuasi kayak gitu. Nah di sini di soalnya kita balik lagi ke soalnya. Di bagian atas itu kita bisa lihat ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah what do you do first when a fire occurs? Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika kita pertama kali ngelihat ada kebakaran gitu. Terus yang kedua, where do you evacuate? Jadi kemana kita harus melarikan diri kalau ada kebakaran gitu. Kita lihat ke gambarnya. Yang nomor 1 ada gambar orang lagi teriak, terus ada gambar orang lagi lari, sama ada gambar orang lagi berusaha matiin api pakai ember gitu. Nah kalau kita dengar tadi di audionya dikasih tahu kalau misalnya ada kebakaran itu kita harus teriak sekencang-kencangnya, terus kasih tahu orang sekitar kalau ada kebakaran gitu. Jadi dari ketiga gambar ini jawaban yang paling tepat itu adalah gambar yang paling kiri, yang gambar orang lagi teriak itu. Berarti
berarti jawabannya yang itu. Terus untuk yang kedua ada 3 gambar juga. Ini pertanyaannya kemana kita harus evakuasi, melarikan diri gitu. Nah ini ada gambar orang berdiri di depan gedung, terus ada gambar orang lagi di taman, sama yang ketiga itu gambar orang lagi di parkiran. Nah kalau tadi kita dengar di audionya juga, itu dikasih tahu kalau kita sebaiknya larinya itu, evakuasinya itu ke taman, atau tadi disebutnya koeng. Koeng itu artinya taman. Gitu, berarti kita klik jawaban yang gambar di tengah, yang ini. Oke, nah kurang lebih soal-soal bagian listening tuh kayak gitu, kurang lebihnya. Nah sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya yang paling terakhir, yaitu bagian reading, atau kita coba membaca bacaan-bacaan sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari di Jepang. Nah yang berikutnya sekarang kita masuk ke bagian reading atau membaca. Jadi di soal ini kalian bisa lihat, ini ada bacaannya. Jangan pusing dulu lihat bacaan yang agak panjang. Jadi bacaan ini tuh adalah kayak apa ya? Diambil ceritanya, ini tuh diambil dari sebuah majalah gitu. Terus ini tentang festival apa ya, kebudayaan internasional gitu topiknya. Jadi untuk soal-soal kayak gini itu melatih kita untuk apa ya, bisa membaca bacaan-bacaan pendek yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari di Jepang. Gitu. Ini bacaannya kayak gini, kalian bisa coba pause dulu kalau mau coba dibaca sendiri. Aku tungguin ya. Oke, kurang lebih kayak gitu bacaannya. Jadi kesimpulannya ya tadi itu, ini tentang kayak festival kebudayaan dari macam-macam negara, terus ada konsernya juga, terus ada aktivitas-aktivitas macam-macam, terus ada lomba pidatonya juga kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nomor 1. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 1 itu ada festival ni itta hito wa nani ga dekimashita ka? Yang artinya pengunjung-pengunjung dari si festival ini, yang pergi ke festival ini, itu bisa ngapain aja gitu. Nah, untuk jawabannya kita bisa lihat, ini sebetulnya bisa langsung dapet di kalimat pertama. Yang di sini ada Sekai no uta to odori no stage ya Sekai no gakki konsato ga okonawaremashita. Jadi di sini ada tulisan di festival ini itu ada satu panggung yang menampilkan kayak lagu-lagu dari berbagai negara, terus ada tarian dari berbagai negara, terus ada konser apa ya, yang pakai alat musik macam-macam dari seluruh dunia kayak gitu. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Ini ada yang pertama itu uta to odori wo miru koto. Terus yang kedua, oh itu artinya kita bisa apa ya, nonton orang nyanyi atau performance nyanyi sama kayak tarian-tarian gitu. Terus yang kedua ada gakki wo kau koto, yang artinya kita bisa beli alat musik. Nah, untuk yang beli alat musik ini itu nggak ditulis di bacaannya. Kita bisa lihat di kalimat di baris kedua itu ada tulisan gakki wo taiken suru kouna mo arimashita, yang artinya kita bisa nyoba main alat musik dari berbagai negara, tapi kita nggak bisa beli gitu. Terus untuk jawaban yang ketiga itu ada aksesori wo tsukuru koto, yang artinya kita bisa nyoba bikin aksesoris-aksesoris kayak gitu. Nah, untuk jawaban yang ini juga itu nggak ditulis di bacaannya. Di bacaannya yang ditulis itu adalah di baris ketiga ya, itu ada kayak iro-iro na kuni no tabemono ya aksesori ga urarete imashita. Jadi katanya banyak dijual makanan atau aksesoris makanan dan aksesoris-aksesoris dari berbagai negara gitu. Jadi cuma dijual aja, kita nggak bisa ikutan bikin gitu. Jadi ketemu nih jawabannya, yang jawaban paling atas yang pertama, utato odori wo miru koto. Jadi kita bisa, kalau kita berkunjung ke festival ini, kita bisa nonton performance nyanyi dan tarian-tarian gitu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Itu ada Hoa-san wa speech contest ni sanka shite dou omoimashita ka? Nah, jadi ini artinya adalah Hoa-san ini, gimana sih perasaan Hoa-san setelah ikutan lomba pidato? Gitu. Untuk jawabannya kita bisa lihat di paragraf yang kedua, di baris yang kedua. Di situ ada kayak tanda kutip. Di sini dia bilang speech wa hajimete deshita ga umaku hanasemashita. Nah, itu artinya dia
baru pertama kali cobain pidato, nggak punya pengalaman sebelumnya, tapi ternyata berjalan lancar gitu. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama ada speech no keiken ga nakatta kedo umaku itta. Yang artinya kurang lebih sama tuh, nggak punya pengalaman pidato sama sekali, tapi ternyata lumayan nih berjalan lancar gitu. Terus yang kedua ada jibun no speech wo warawarete kanashikatta, yang artinya pidatonya diketawain orang-orang jadi dia sedih. Nah yang ini kayaknya kurang tepat nih jawabannya, berarti kita skip, jawabannya bukan yang ini. Terus lanjut ke jawaban yang paling bawah, yang terakhir itu ada Nihonjin no eigo no speech ga jouzu de bikkuri shita. Jadi dia kaget karena ada orang Jepang yang pidato pakai bahasa Inggris dan ternyata bagus. Nah ini juga nggak disebutin nih di bacaannya. Yang disebutin di bacaannya itu adalah di kalimat kedua terakhir. Jadi dia bilang ada orang Jepang yang pidato pakai bahasa negaranya si Hwasang ini. Hwasang ini orang Vietnam, jadi bukan pakai bahasa Inggris pidatonya gitu. Nah jadi dari sini kita bisa tahu jawabannya adalah yang pertama, yang Hwasang ini bilang dia nggak punya pengalaman pidato sama sekali, tapi ternyata berjalan lancar gitu. Jadi kita pilih jawaban yang ini, kita klik. Oke, itu soal yang pertama kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke soal bacaan yang berikutnya. Oke, ini sekarang kita masuk ke soal bacaan yang kedua. Ini soal terakhir nih teman-teman, semangat, dikit lagi selesai. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini ada tabel. Jadi ini adalah pertama nih ada nama di pojok kiri atas, Kumaru Shuresta sama namanya. Terus di pojok kanan atas itu ada tanggal si instruksi obat ini dikeluarkan gitu. Jadi tabel ini adalah instruksi yang dikasih sama dokter, isinya kayak ini obat ini namanya apa, diminumnya kapan, dan lain-lain. Sekarang kita coba lihat dulu kolomnya satu-satu. Kolom yang paling kiri itu ada nomor, terus di sebelah kanannya ada warna dan bentuk obatnya itu apa. Terus di sebelah kanannya lagi ada namae sama hataraki, atau nama obatnya apa sama kayak cara kerja obatnya itu kayak gimana. Terus kolom berikutnya yang kanannya yang kecil-kecil itu menunjukkan kayak waktu kita harus konsumsinya itu kapan gitu. Di sini yang paling kiri itu ada ketika kita bangun, terus sebelahnya ada asa atau pagi, terus yang sebelahnya itu ada hiru atau siang, terus yang sebelahnya lagi ini yugata, jadi sore-sore, terus yang kanannya lagi itu ada sebelum tidur gitu. Terus kolom yang paling kanan yang udah pojok banget yang paling terakhir itu ada chuijiko atau kayak perhatian. Jadi ini isinya biasanya kayak efek samping dan lain-lain gitu. Nah sekarang kita lihat ini ada dua pertanyaan di sini. Kita lihat pertanyaan yang nomor 1 dulu. Di sini ada sekidomi kapsel wa ikkai ni ikutsu nomimasu ka. Nah, jadi sekidomi kapsel ini nama obatnya. Jadi ketika kita sekali konsumsi si obat ini, kita perlu minum berapa buah tablet gitu. Nah, kita cari dulu di tabel yang tadi, sekidomi kapsel itu yang mana. Nah, di sini ternyata dia itu yang nomor 2, yang bentuknya kapsul. Jadi ada warna putih sama oranye itu. Nah, di sini untuk tahu sekali minumnya kita harus konsumsi berapa kapsul, itu kita lihat di kolom yang sebelah kanannya nama obatnya. Di situ ada tulisan ikkai nijo. Jadi satu kali minum itu kita perlu mengkonsumsi 2 kapsul. Itu nijo. Jo itu kayak satuan jumlah yang biasanya disebutkannya untuk obat-obatan. Jadi nijo itu artinya 2 tablet gitu atau 2 kapsul kayak gitu. Nah, di pilihan jawabannya itu ada yang pertama ada futatsu, terus yang kedua ada mitsu, terus yang ketiga ada itsutsu, 5. Nah, jawabannya udah ketemu nih yang 2, futatsu. Gitu, kita klik yang itu. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2 nih. Ada soalnya itu nonda to nemuku naru kamoshirenai no wa dore desu ka? Jadi obat mana nih yang abis diminum itu bisa bikin kita ngantuk. Nah, ini kita bisa lihat dari pertanyaannya, oh ini ngomongin kayak efek samping nih. Nah, tadi kayak yang
aku udah jelasin sebelumnya, kalau efek samping kita biasanya lihat di kolom yang paling kanan, yang Chuijiko. Nah, kita lihat ini jawabannya tuh kita langsung dapat sebetulnya di baris paling pertama. Jadi di sini ada tulisan nemuku nari yasui node kuruma no unten wa sakete kudasai. Yang artinya obat ini tuh bisa bikin ngantuk. Jadi kalau bisa disarankan jangan nyetir mobil setelah minum obat ini. Gitu. Nah, kita tinggal cari tahu yang efek sampingnya ini tuh obat yang mana. Kita geser ke kolom paling kiri, nomor 1 ternyata. Obat yang nomor 1 yang dia tuh apa nih, tablet ya, tablet warna putih gitu. Nah, kita lihat itu nama obatnya apa. Ternyata nama obatnya itu adalah Netsunarejo. Netsunarejo, ingat-ingat, sekarang balik lagi ke soalnya. Kita cari tahu jawabannya itu di sini yang pertama ada Netsunarejo. Ya, langsung ketemu jawabannya yang ini, kita tinggal langsung klik. Kalau yang kedua itu ada Sekidomi Kapseru, salah jawabannya bukan itu. Terus yang bawahnya lagi itu ada Tantorenjo, itu juga salah jawabannya bukan itu. Jadi langsung ketemu nih jawabannya yang pertama tadi, Netsunarejo. Gitu. Oke, ini soal terakhir kita udah selesai. Kalian kalau udah selesai tinggal klik finish test di kanan atas dari si layarnya. Gitu deh, langsung selesai. Oke, otsukaresama deshita. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman soalnya. Jadi emang JFT Basic ini karena tujuannya itu lebih untuk orang-orang yang mau kerja di Jepang dan tinggal di sana juga. Jadi soal-soalnya itu lebih kayak menguji kemampuan kita untuk paham percakapan sehari-hari, terus bacaan sehari-hari. Kayak tadi ada contohnya instruksi minum obat kayak gitu kan. Nah, kuncinya adalah yang pertama, pahami kosakata sehari-hari dalam bahasa Jepang. Terus yang kedua, harus udah bisa baca hiragana sama katakana, termasuk juga kanji-kanji yang masih dasar, yang masih basic. Terus juga yang penting sih latihan konsisten. Misalnya satu hari nambah 10 kosakata, kan sebulan lumayan tuh bisa nambah berapa ya kan, kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang punya rencana untuk kerja nih ke Jepang, boleh dicoba nih untuk ambil ujian JFT Basic ini. Ganbatte kudasai. Terakhir, jangan lupa like video ini dan share juga video ini ke teman-teman kalian supaya belajarnya ada temennya, nggak sendiri. Karena belajar otodidak itu bukan berarti kalian harus belajar sendirian. Kalau misalnya kalian ada request lain nih, materi apa nih yang pengen kita bahas, pengen aku atau Kamanda bahas selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oke, untuk video hari ini mungkin segitu dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Arigatou gozaimashita. Hikaru deshita. Mata ne!